di sini yang belum pernah naik pesawat? Ayo, ada nggak nih? Kayaknya nggak ada ya, karena zaman sekarang pesawat udah umum banget digunakan sama masyarakat untuk bepergian keluar kota, ke luar negeri, atau cuman sekedar untuk liburan aja. Nah, ada beberapa rules yang harus kita ikutin saat mau naik pesawat nih. Contohnya, apalagi buat teman-teman yang mau ke luar negeri, biasanya harus ngelewatin pertanyaan dulu nih, beberapa pertanyaan dari imigrasi dan harus lolos ya. Terus juga kita harus security check dulu, baru kita bisa nunggu pesawat sampai boarding. Nah, biasanya kalau pesawat kita udah mau boarding nih, di depan pintu pesawat kita selalu disambut sama mugari-mugari yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng untuk memastikan penumpang-penumpangnya itu merasakan kenyamanan. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ada beberapa hal yang mereka tuh nggak suka kalau misalnya kita melakukan itu sama mereka. Contohnya nomor satu, mereka tuh nggak suka kalau kita nyuruh mereka ngangkatin koper kita gitu, atau bawaan kita yang beratnya 7 kilo ke atas head cabin. Nah, walaupun kalau misalnya kita minta tolong bantuin, dan kita harus ngangkat itu biasanya sih berdua ya, sesuai pengalaman aku gitu. Kita harus bantu mereka ngangkat. Nah, apa aja yang harus kalian lakuin kalau seandainya mugari-mugaranya tuh nggak ada, terus kalian tuh tingginya kurang sampai, atau kalian nggak kuat gitu ngangkatnya, dan kalian nggak bisa naruh itu di overhead bin sendiri, barang-barang kalian, apa yang harus kalian lakuin? Mungkin kalian bisa minta tolong sama temen atau stranger lah, siapapun yang duduk di samping kalian. Biasanya sih mereka dengan senang hati akan membantu kalian. Nah, kalau kalian bawa barangnya banyak selain koper, atau kalian bisa bawa backpack gitu, kalian bisa taruh backpack kalian itu di bawah bangku yang ada di depan kalian. Kalau bisa sih kalian jangan taruh itu di overhead bin ya, karena masih banyak banget penumpang-penumpang lainnya yang mungkin kalian lihat pas datang, kayaknya sepi nih, bisa nih saya taruh ini di sini gitu. Tapi biasanya sesuai pengalaman saya, banyak banget penumpang-penumpang di belakang tuh yang nggak kebagian overhead bin, dan itu bikin penumpang itu numpuk. Jadi kalau bisa kalian taruh backpack kalian itu di bawah bangku depan kalian gitu, jadi biar kebagian semua. Nah, kalau kalian taruh barang-barang kalian atau backpack kalian itu di overhead bin semuanya, itu bakal bikin kabin kru itu merasa repot banget, harus pindah-pindahin barang kalian sama barang-barang yang lain supaya muat, dan itu ya mungkin bisa bikin mereka agak sedikit kesel ya gitu. Bukan kesel, mungkin kerepotan. Selanjutnya adalah pindah kursi. Nah, buat teman-teman yang suka ngelihat kursi kosong ada di dalam pesawat dan berniat untuk itu kosong, gue pengen pindah ke situ gitu, kalau bisa urungkan niat kalian, karena biasanya mugari-mugari yang cantik-cantik ini dan ganteng-ganteng ini bakalan ngecek tuh kursi mana aja yang harusnya ada orangnya. Dan biasanya kursi-kursi kosong sebelum pintu pesawat itu ketutup dan sebelum take off, mugari dan mugara itu selalu nunggu, siapa tahu nih penempat-penempat atau orang-orang yang menduduki kursi kosong itu yang seharusnya duduk di sana itu masih ngantri di belakang atau masih ada sekitaran bandara karena telat. Jadi kalau bisa jangan pernah pindah kursi, duduk di tempat kalian masing-masing sesuai nomor kursi ya guys. Nah, yang selanjutnya ada, siapa di sini yang suka physical touch kalau ngomong? Nah, kalau ngomong sama cabin crew nggak usah pakai physical touch, nggak mempan kayaknya ya gitu. Kalau bisa nggak usah pegang-pegang. Terus selanjutnya kalau ngomong sama cabin crew atau manggil cabin crew, panggillah dengan sopan, jangan pakai kayak menjentikan jari, kayaknya nggak sopan deh gitu, nggak beretika ya. Walaupun pada akhirnya cabin crew itu akan tetap melayani kamu dengan senyuman mereka yang sangat lebar gitu, tapi ya
siapa yang tahu gitu kan ya. Kalau bisa bersikap sopan, kenapa harus bersikap tidak sopan? Jadi please be polite sama cabin crew, oke? Nah, apalagi buat kalian yang naik pesawat Western atau ketemu sama cabin crew Western, maybe kayak physical touch tuh bisa kena apa ya namanya, mungkin bisa dilaporin gitu, karena nggak itu tuh nggak sopan gitu. Kalau misalnya mungkin kalau di Indonesia tuh kayak masih wajar kita ngomong harus pegang pundak atau harus pegang tangan, tapi kayaknya nggak juga kalau tangannya gitu, paling harus pegang-pegang yang lain gitu. Jadi kalau bisa biasakan nggak usah pegang-pegang, ngomong aja seperlunya, sesopannya gitu guys. Terus gimana nih kalau seandainya kita mau minta tolong sama cabin crew tapi cabin crew-nya nggak ada di sekitaran kita? Mungkin kalau cabin crew-nya ada di sekitaran kita, kita bisa excuse me or misi kak gitu kan, dan mengutarakan apa yang kalian butuhkan. Tapi kalau misalnya mereka nggak ada di sekitar kita, ada tombol di atas kepala kita ya, biasanya itu namanya call bell, dan kalian bisa pencet itu, and then cabin crew bakalan datang samperin kalian dan tanya apa kebutuhan kalian, apa yang kalian butuhkan. Siapa di sini yang kalau naik pesawat suka menyepelekan safety briefing? Siapa yang masih sering banget ngobrol sendiri, bercanda sendiri, dan nggak merhatiin mugari dan mugara nih yang lagi praktekin safety briefing? Siapa yo? Jangan ya. Safety briefing itu penting banget loh. Nah, mungkin juga beberapa dari kita tuh udah sering banget naik pesawat, terus juga kayak udah hafal mungkin, atau mungkin udah bosen dengerin safety briefing. But safety briefing itu selalu penting untuk kita, dan juga kan itu cuma beberapa menit aja, just pay attention guys. Nah, tunjukkan juga kalau kalian itu adalah penumpang yang baik, penumpang yang berkelas, menghargai kinerja cabin crew. Ya, why not? Dengan memperhatikan safety briefing juga, kalian itu bisa banget tahu tuh tempat-tempat emergency, atau misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di saat kita naik pesawat, kalian tuh tahu kalian harus ngapain karena kalian udah memperhatikan, atau kalian tuh menyimak safety briefing, apa yang disampaikan sama cabin crew. Kalian tuh nggak gagu, bahkan mungkin kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, buat kalian juga yang masih sering perhatiin nih mugari dan mugaranya ngasih safety briefing, terus kalian pay attention gitu, dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kayaknya siapapun bakalan gelagapan nggak sih? Apalagi yang nggak merhatiin, yang suka ngobrol sendiri yang kayak tadi aku bilang, atau pakai headset tidur gitu. Nah, itu adalah gunanya kalian pay attention sama safety briefing. Nah guys, kayaknya segitu dulu ya untuk video kali ini. Mohon di subscribe, like, comment, and share supaya video aku berkembang, supaya video aku growth. Mudah-mudahan ini juga jadi video yang berguna untuk kalian semua guys, dan untuk kita semua. Terima kasih.